Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Pangeling BRH channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, untuk kali ini saya mendapatkan inspirasi dari saudara saya sendiri. Dan alhamdulillah di sini saya menemukan beberapa hal yang menurut saya itu luar biasa sekali. Nah, di sini ada keponakan saya, biografinya seperti berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiansyah Fauzi Wahyu Pratama. Saya kelas 2 SD. Saya sekolah di SD Ma'arif Ketekan Sidoarjo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudara, itu tadi profil dari Mas Wian. Dan kali ini saya berada di rumah kakak saya yang bernama Bapak Ozi Pratama. Yang saya temukan pada kali ini adalah saya kemarin kan keponakan kan main ke rumah. Nah, main ke rumah di situ saya menemukan hal yang sangat luar biasa sekali, yakni ketika bermain di rumah dia mempunyai tanggung jawab sendiri. Nah, setelah saya tanyakan sedikit, luar biasa sekali. Nanti ponakan saya aja yang menceritakan, Alfian sendiri yang menceritakan. Nanti agar kita nanti mendapatkan sesuatu hal yang mungkin menjadi pangiling bagi para. Sehari-harinya Mas Wian ini diceritakan kalau pagi bangun jam berapa, atau nanti sampai kegiatannya habis sampai jam berapa, bisa diceritakan? Oke. Dari jam 3 bangun sholat subuh. Setelah sholat subuh saya berolahraga dengan teman-teman. Setelah itu pulang pagi, istirahat sebentar, menghilangkan keringat, langsung mandi. Setelah mandi saya mengerjakan tugas dari jam 7 sampai dengan jam 10. Setelah itu saya istirahat bentar dan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur saya makan dan istirahat sebentar. Setelah itu saya dibangunkan ayah jam 2:30. Dan setelah itu saya mandi persiapan untuk latihan badminton. Pulang dari jam badminton jam berapa? Dari badminton jam 6. Setelah itu saya mandi dan istirahat. Oke, mau tanya ya. Dari kegiatan sehari itu, yang full itu, Mas Wian merasa capek, bosen, atau gimana perasaannya? Senang. Mau senang? Iya. Kalau dulu awal mula bangun pagi itu memang diajari orang tua atau bangun sendiri atau mimpi? Diajari orang tua. Dibangunin? Iya. Dipaksa? Enggak. Oh, enggak dipaksa. Oh, dibangunin ayah ataupun bunda. Itu setelah lama lalu terbiasa. Iya. Kalau
badminton itu hobi sendiri atau disuruh ayah atau bunda? Sendiri. Hobi sendiri. Iya. Minta daftar sendiri. Iya. Itu sehari-harinya seperti itu ya. Terus pernah ikut lomba juga ya, karena Om Ade. Oke, teman-teman lihat ini ya. Oh, ada beberapa piala yang ada di sini. Dan masih ada lagi Mas Fian ya, pialanya ya. Dan ini beberapa piala. Yang terbaru yang mana? Yang juara 1 ini. Juara 1 hafalan surat. Mati juga mau tanya, itu tadi ngajinya jam berapa sampai jam berapa? Jam 3 sampai jam 5. Oh, itu ngajinya deket sini atau jauh, Mas? Dekat sini. Mulai umur berapa ngaji kalau ingat? Mulai umur Berapa? Lupa. Umur berapa 4. Pak Ozi? 5 tahun. 5 tahun. Jadi umur 5 tahun sudah ngaji, tapi bacaannya ya alhamdulillah ya. Untuk saat ini Mas Fian sendiri seneng ya dengan hal-hal kalau mengerjakan tugas daring, lalu sholat subuh, kemudian kegiatannya itu sampai badminton, itu kan lumayan capek atau lumayan menyita waktu dan tenaga. Tapi nanti saya nanya ke ayah. Untuk saat ini Mas Fian itu kalau sekarang disuruh ayah ataupun bunda, itu dari Mas Fian sendiri pernah dimarahin atau enggak? Dulu atau sekarang? enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Tapi kalau Kak Fian melakukan kesalahan pernah? Pernah. Pernah. Terus ayah ngebilang apa? Jangan diulangi lagi. Oh gitu toh? Ya. Oh enggak sampai dipukul, sampai di apa? Enggak sampai gitu. Enggak. Baik dong ayah. Ya. Nah, sekarang kan Mas Fian kalau menurut Madi kan luar biasa, sudah keren nih, ngajinya sudah bisa, tanggung jawabnya sudah bisa. Sekarang mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda, dan namanya siapa? Nama ayah Fauzi, nama ayah Fauzi, nama bunda Wahyu. Bilang terima kasih sudah Terima kasih ayah bunda sudah mengajari kakak selalu. Oke Mas Ozi ya, saya mau menanyakan hal sedikit saja untuk masalah Fian tadi yang sungguh luar biasa. Biasanya kan orang tua kan, termasuk saya sendiri ya, atau lingkungan saya itu susah sekali untuk mendidik anak. Contohnya nggak semua anak lah bisa menurut seperti itu. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, ketika anak yang nggak mau nurut, apa pernah kejadian terhadap jenengan? Anak disuruh bangun, disuruh sholat, disuruh mengerjakan PR sampai badminton, mungkin ada kendala nggak ketika itu? Nggak mau ya, atau aduh ya capek ya, atau apa? Mungkin ada kendala. Ya, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kepada penggemar channel Pangiling ya, Pangiling BRH. Sesuai dengan apa yang ditanyakan sama ini saudara saya sendiri, adik saya, adik-adik. Sebenarnya kalau semua yang dialami sama orang tua itu sebenarnya rata-rata hampir sama ya. Kalau mau mendidik anak dari awal itu yang namanya susah itu pasti ada lah. Tinggal kita aja gimana ketekunan kita dalam mendidik anak. Seperti kayak bangun pagi, terus ada tugas dari sekolah, gimana cara supaya anak bisa mau mengerjakan secepatnya. Karena di sekolah apalagi sekarang ya pandemi COVID, tentu dari sekolah juga ada waktu yang diberikan sama bu guru, jam sekian kita harus selesai, tugas sudah dikirim melalui WA atau apalah itu. Awalnya dulu kalau bangun pagi ya agak susah sih sebenarnya, namanya juga anak ya. Tapi lama kelamaan akhirnya bisa ya. Waktu itu yang lebih senang itu waktu bulan puasa itu. Dari awal kita berikan pertanyaan dulu sebenarnya, kita ajak secara pelan-pelan. Kakak mau puasa ndak besok? Nah itu ya, besok ikut puasa. Oke, kalau mau puasa sekarang mulai tidur. Jadi jam 10 itu, jam 10 saya sudah sarankan untuk tidur. Karena kalau tidak gitu nanti jelas bangunnya susah. Karena ada keniatan yang tinggi dari anak saya yang tadi, Alifiansa. Ya panggil aja Vian ya, karena dipanggil Divian ya. Karena ada keniatan yang begitu tinggi, menggebu-gebu ingin ikut puasa, ya sudah saya suruh tidur jam 10 tidur. Sebelum tidur itu saya anjurkan untuk gosok gigi. Jadi nanti terbiasa untuk anak-anak. Jadi untuk orang tua sarankan seperti itulah. Jam 10 tidur, jam 3 saya bangunkan. Sebenarnya juga susah, tapi alhamdulillah mau, karena kakak semalam kan niatnya mau ikut puasa. Ya sekarang harus bangun. Kita makan sahur bersama, nanti kalau memang ngantuk tunggu sholat subuh, habis gitu tidur lagi boleh. Nah, akhirnya bangun, ikut puasa, terus sholat subuh. Setelah itu dia tidur. Awalnya puasa itu ya dalam 1 minggu itu saya sarankan untuk sholat puasa beduk ya, orang Jawa bilang puasa setengah hari lah, puasa beduk. Setelah 1 minggu, kalau yang waktu di TK itu puasa beduk 1 bulan, TK besar. Setelah kelas 1 setelah 1 minggu puasa beduk, saya bilang begini sama anak saya, kakak mau puasa beduk apa puasa maghrib? Karena sudah 1 minggu kakak sudah kelas 1. Coba belajar ya kak ya, sampai puasa maghrib. Kalau nggak tahan nanti puasa sampai sholat asar. Ternyata mau, tanpa saya paksa dia mau. Tapi ada pertanyaan, nanti kakak nggak kuat ya. Kalau kakak punya niat yang kuat, pasti Allah kasih jalan yang baik untuk niat kita. Coba dulu ya 1 hari, kalau memang gak kuat nanti puasa beduk lagi, atau nanti puasa sampai asar. Setelah itu dilanjut puasa lagi sampai maghrib. Ya. Nah, sebelum itu saya kasih saran, kalau kakak nanti pengen kuat, pagi main boleh, tapi jangan lari-lari, main secukupnya aja. Nanti pulang waktu sholat duhur, setelah sholat duhur berjamaah di musola atau sama ayah di rumah sama bunda, nanti jam 3 pergi ngaji pulang jam 5 sebentar lagi kan sholat maghrib. Pasti nanti laparnya nggak terasa. Beneran dilakukan sama anak saya, dan benar. Puasa pertama full sampai maghrib, dia bilang begini habis buka puasa, iya ternyata lapar itu nggak terasa. Ayah ikuti apa saran ayah. Nah itulah makanya kita bimbing anak kita secara perlahan, kasih masukan yang sekiranya mereka itu mampu mengolah kata-kata kita dan memahami. Insya Allah lah, apa yang kita tanam baik pasti hasilnya juga baik. Kalau saya gitu. Nah kalau kesehariannya sekarang, kalau
ada bulu tangkis itu kan memang tidak setiap hari. Jadwal anak saya itu kan setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu itu ada latihan badminton. Di lain itu tiap jam 3 sore ada kegiatan mengaji, memang mengaji. Jadi jam 3 sampai jam 5 itu kegiatannya mengaji. Jadi habis paginya itu daring jam 7 sampai jam 10 ya kita awasi. Kalau ada sesuatu yang tidak dia ketahui ya kita beritahu. Setelah itu nanti istirahat sebentar, dia main-main, entah main game atau main sama temannya, main karambol atau apa ya namanya anak-anak ya. Nah, itu nanti sampai ada, biasanya kalau di sini kan musola atau masjid kan ada puji-pujian itu ya, sebelum azan dikumandangkan itu ada sholawatan. Nah, itu nanti dia udah pulang. Saya anjurkan memang kalau udah dengar ada orang buat sholawatan atau puji-pujian di masjid langsung pulang. Setelah itu basuh muka, bersih muka, kaki, tangan, wudu, pergi sholat zuhur ke musola, terus tidur. Tak lupa makan dulu lah, makan terus bubuk, istirahat. Ini memang saya anjurkan untuk istirahat ya, biar mereka nanti besar juga terbiasa untuk bisa mengatur waktu. Saya atur sedemikian ke anak saya supaya nanti jadi kebiasaan yang lebih baik bagi mereka. Setelah itu nanti bangun setengah 3, jam 3 mereka dia ngaji. Nah, kalau pas ada badminton, ngajinya diganti tidak masuk. Itu pun sudah saya utarakan kepada guru ngajinya kalau setiap hari ini ada kegiatan badminton. Tapi di hari Kamis ini saya berikan selang-seling gitu ya. Jadi Kamis ini misalkan dia ada badminton, Kamis depan dia nggak badminton karena ada kegiatan di musola itu namanya jami'an. Itu memang saya anjurkan juga. Saya sarankan kepada anak saya lebih baik ikut Kak, jangan full di badminton karena kalau jami'an juga nanti buat ini ke anak saya juga sih. Namanya jami'an kan untuk kumpul sama muslim ya, ada kegiatan apa kayak rebana atau puji-pujian selawatan, itu kan bagus juga buat anak kedepannya. Besok juga buat bekal dia juga, akhirnya dia juga mau. Jadi setiap hari Kamis itu nggak selalu hari Kamis badminton. Dari Selasa, Kamis sekarang badminton, besok Minggu badminton, Selasa besok badminton lagi, Kamisnya jami'an. Jadi tiap hari Kamis itu ada badminton, Kamisnya besok jami'an. Itu jadi di situ saya terapkan ke anak saya, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Dan setiap ada apa yang dia keluhkan, saya suruh sampaikan secepatnya. Jadi nanti kalau ada apa-apa, saya juga lebih tahu lebih cepat apa yang mau saya sampaikan. Misalkan kayak di latihan badminton atau ngaji, itu kalau ada yang dia nggak tahu langsung saya betulkan juga. Jadi jangan sampai nanti kayak ngaji ya, otomatis kalau namanya ngaji kan, yang namanya guru, yang namanya manusia kan juga ada lupanya. Nggak mungkin guru juga oh ya ini langsung teliti, kecuali kalau gurunya itu banyak, bisa ngawasin satu persatu kan. Kadang kan guru ngaji kan satu orang udah ngawasin berapa banyak murid, banyak santri ya maksud saya. Itu kadang nanti di rumah juga saya pantau lagi, saya suruh ngulang, kalau ada salahnya saya benarkan lagi. Ya alhamdulillah dari kecil juga ini saya dapat mengaji karena juga dari orang tua. Karena dulu saya juga dipanggilkan guru ngaji waktu kecil juga ya, sampai sekarang alhamdulillah ilmu itu juga saya bisa tularkan ke anak. Semoga anak nanti bisa, misalkan dia nanti dewasa, bisa punya rumah tangga, bisa diturunkan kepada anak-anak mereka juga. Itu yang saya mau. Untuk pelajaran ya alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah nggak pernah ketinggalan, selalu mengikuti itu daring. Dan alhamdulillah anak kalau keluhan sih sering ada, yang namanya anak kecil ya, namanya anak kecil pasti ada keluhan. Cuma saran saya kepada semua orang tua, apapun yang dikeluhkan anak kita tampung, kita
kita berikan masukan yang mereka dapat menerimanya. Jangan kalau ada salah selalu dimarah, jangan ada nilai rendah selalu ditambah direndahkan. Kamu itu jangan dibanding-bandingkan, nggak kayak seperti itu loh. Inilah, jangan. Setiap anak punya ini sendiri-sendiri ya. Punya nilai, dia punya kemampuan sendiri-sendiri. Kalau bukan di akademis, ini mungkin di lain hal. Misalkan mungkin menggambar dia lebih ahli, misalkan dia olahraganya yang lebih menonjol, nggak masalah. Tonjolkan apa yang dia mau, apa yang dia mampu. Nggak perlu harus di akademik ininya yang dipelajarkan di sekolah, seperti ilmu-ilmu bidang kayak matematika, PMK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau memang mampunya dia menonjolnya di olahraga, tunjukkan. Kalau mampunya dia mengaji di agama, tonjolkan itu. Itulah keahlian dari masing-masing anak kita. Jadi anak-anak itu tidak harus kita paksakan seperti kemauan kita. Anak sekarang bukan seperti anak waktu kita kecil, waktu seperti orang tua kita waktu masih kecil dulu. Jadi nggak perlu banyak dikerasi. Pahami mereka, tunjukkan kemampuan mereka, dukung mereka. Kalaupun ada kesalahan, diingatkan saja, kamu sebenarnya pandai, cuma ada ini. Tingkatkan, jangan sampai mau kalah. Jadi dorong terus kemampuan dia, dorong terus kemampuan dia. Itu saran saya. Oke, ada pertanyaan lagi dari saya. Dilihat dari yang saya tangkap, Mas Ojek, kalau nanti salah diingatkan saja. Yang dapat saya tangkap tadi kan dari putra jenengan kan, kalau menurut saya sih ya nurut ya. Kalau saya sendiri, pribadi saya sih nurut. Nah, pertanyaan saya nih atau saran saya itu ada berapa ya? 2-3 pertanyaan. Yang pertama, ketika anak itu nggak nurut, ataupun biasanya kan walaupun anak kecil kan sekarang banyak ayo ngaji nak, nggak mau seperti ini, sekolah nggak mau, kan banyak tuh. Itu saran jenengan apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan kan alhamdulillahnya dikasih anak putra yang nurut. Itu tipsnya apa sebelum melakukan, maaf ya teman-temannya, ini hanya nanti biar ada manfaatnya, atau mungkin dulunya pernah tirakat, waktu kandungan pernah tirakat, kita bahas agama didik-didik ya, jangan melbune. Nah, jadi dulunya pernah tirakat atau dalam kandungan seperti apa, atau ada hal lain, sehingga anak itu menjadi penurut. Nah, 2 hal itu yang saya tanyakan. Dan yang terakhir, peran yang paling menonjol menurut jenengan ya, peran yang paling menonjol menurut jenengan, apakah ada obrolan antara jenengan sama istri, kamu harus yang, biasanya kan ada strategi kamu yang ditakuti, terus istri yang penyayang, ataupun sebaliknya. Nah, itu ada strategi khusus nggak, atau hal-hal yang dibicarakan ketika anak-anak sedang tidur, itu strategi apa yang dibicarakan? Jadi 3 itu yang mungkin saya tanyakan, ini mengganjal sekali. Monggo. Ya, untuk yang pertama tadi, masalah apa tadi? Kebetulan dikasih anak yang menurut, kalau semisalnya kebetulan mempunyai, atau alhamdulillah ya, cuman mempunyai anak yang nggak menurut, misalnya disuruh disuruh ngaji nggak mau, sekolah nggak mau, malas sekali, itu tipsnya apa nih? Apel dulur-dulur Pak Ili? Kalau saya sih sebenarnya nggak ada tips ya. Sebenarnya nggak ada tips yang khusus buat mereka. Intinya pokoknya kalau anak itu nggak nurut, ya kita harus bersabar aja. Jadi maksudnya bersabar itu begini, jangan pernah bosan, jangan pernah mengeluh, karena yang namanya anak itu pasti bandel ya. Itu udah di mana-mana anak itu bandel. Gimana kemampuan kita sebagai orang tua selalu mengingatkan anak, selalu mengingatkan, mengajak pada mereka dengan memberikan contoh. Nah, misalkan gini, kayak di sekolah itu kan pasti guru kan pasti mengajarkan hal yang baik. Contohnya gini, gak usah susah-susah cara membuang sampah, gitu aja ya, itu kan lebih mudah ya.
pasti di sekolah diajarkan cara membuang sampah itu di mana tempatnya. Nah, kita lihat dia kalau ada makan apa dibuang, loh kok dibuang di situ, kan di sana ada tempat sampah. Bu guru pernah mengajarkan buang sampah sembarangan? Pasti mereka jawab enggak. Nah, kalau sampah dibuang di mana? Di tempat sampah. Nah, itu ada tempat sampah, dibuang tempat sampah. Itu aja contoh ringan misalkan ya. Yang kedua misalkan sholat. Nah, kadang orang tergantung kita sebagai orang tua ya. Kalau saya dulu anak saya sudah mulai TK kecil itu umur 4 tahun kalau salah itu sudah saya sering ajak sholat ke musola, ke masjid. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Itu kadang kalau susah sholat itu ya, kakak kalau mau sholat itu supaya apa? Supaya dapat pahala ya. Nah, kalau nggak sholat nggak dapat pahala. Kalau nggak dapat pahala, apalagi dosa. Nah, sholat itu termasuk rukun apa? Masalahnya di sekolah sekolah-sekolah sudah mulai TK itu sudah ada seperti itu, rukun Islam, rukun iman sudah diajarkan. Kalau dulu kan itu tingkat SD kalau nggak salah itu mereka hafal. Nah, kalau yang namanya rukun Islam itu wajib dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan berarti dari segitu dia sudah jawab. Nah, makanya ayo sholat. Nah, kita pupus sedikit demi sedikit demi sedikit. Itu saya ajukan di situ. Edukasi, Iya, ya. edukasi cara memberikan syarat gitu ya. Ya, jadi kalau ada anak mengeluh itu pun makanya ya kok begini ya kita berikan masukan. Yang intinya pokoknya anak itu mampu menerima apa yang kita utarakan. Gitu loh. Mampu apa yang kita utarakan kepada mereka. Jadilah sosok, bukan hanya sosok sebagai seorang tua, tapi juga sosok sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kakak, bahkan seperti saudara kandung. Nanti kalau kita perannya sebagai orang tua, kok kesannya nanti ke anak itu kayak orang apa ya, garang gitu, jahat nanti Pak. Jadi seolah-olah kita tidak orang tua, membimbing, kakak itu menasehati, saudara itu saling mengingatkan. Nah, itu pasti nanti anak juga akan senang menerima. Untuk yang kedua itu apa tadi ya? Oh ya, kalau yang anak penurut ya. Tipsnya itu Dulunya saya nggak ada ya namanya. Kalau namanya tirakat nggak ada saya. Beneran saya nggak ada. Kebetulan anak saya yang pertama ini waktu lahir juga saya nggak ada di samping. Saya ada tugas di luar kota, jadi hanya bundanya yang menunggu waktu itu. Nah, makanya atau gini, ada zikir khusus nggak? Atau surat apa nggak? Untuk teman-teman panggil ini. saya nggak ada zikir khusus pada waktu itu. Waktu melahirkan, saat mau proses melahirkan kan saya diberitahu itu, dikabarin. Nah itu sebelumnya itu saya memang 1 bulan itu sebelum usia kandungan 8 bulan istri saya ya, itu saya selalu rajin membaca surat Yusuf. Itu aja, karena saya udah tahu karena waktu USG udah dikabarin kalau posisi anak itu gendernya itu laki-laki. Dan itu yakin laki-laki. Yakin karena USG sudah di USG. Oh makanya bikin surat. Ya, karena USG itu karena memang laki-laki, sudah laki-laki. Jadi gitu aja ya. Ya, saya surat Yusuf yang saya tekuni saat proses di mana istri saya mau melahirkan. Ya ada doa khusus lah, doa khusus yang saya panjatkan ke Allah itu ya cuma dikit sih, bukannya apa ya cuma diberi keselamatan, tapi yang intinya itu ya menjadi anak yang solehah, anak yang soleh, anak yang soleh ya. Dan jadi 1 bulan sebelumnya itu sering sekali membaca surat Yusuf. dan setelah Nah, saat mau melahirkan, proses melahirkan itu udah di rumah sakit, itu saya ada bacaan khusus. Setiap saya sholat, saya baca 3 kali. kalau
Ya intinya bacanya ya seperti ini ya. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Itu. Dan ada satu lagi, Robbana afriq alaina sabra wa tawalla muslimin. Itu yang saya masih ucapkan di doa saya kepada Allah. Ya alhamdulillah Allah memberikan apa yang saya mau, mengijabah apa yang saya minta. Ya seperti inilah akhirnya anak saya gitu loh. Ya mungkin apa ya, berkah tersendiri buat saya, kebanggaan tersendiri buat saya, karena anak masing-masing anak kan membawa rezeki masing-masing, membawa pribadi masing-masingnya. Jadi kita tidak tahu apa kuasa Allah yang akan diberikan kepada kita gitu. Nah untuk yang ketiga itu, tip apa yang saya bicarakan sama istri supaya anak menjadi anak yang penurut? Nggak ada tip juga, nggak ada porsi ya? Nggak ada. Saya intinya gini, dimana saya bisa membimbing anak karena kita berdua kan kerja. Selain itu kadang saya libur, istri saya kerja. Kadang istri saya yang libur, saya yang kerja. Dimana kita ada waktu di rumah, kita bisa membimbing anak. Ya udahlah bergantian, semampu kita gitu loh. Tapi lebih banyak saya, karena saya lebih banyak di rumahnya gitu loh. Ya karena saya lebih banyak di rumah, ya alhamdulillah tidak masalah. Karena kita sebagai orang tua itu tanggung jawab penuh kepada anak. Anak itu amanah ya, titipan yang harus benar-benar kita didik, kita bimbing, kita besarkan menjadi anak-anak yang berguna, khususnya bagi agama, bagi nusa dan bangsa ini ya. Jadi apapun yang dimiliki untuk dari anak kita nanti, tentunya kita akan bangga ya, tentunya kita akan bangga. Asal apa yang kita berikan, apa yang kita bimbing kepada mereka juga dalam hal yang baik ya. Semoga saja insya Allah. Jadi untuk tips-tips yang khusus saya nggak ada, mengalir aja. Kadang tiap malam pun nanya, tolonglah kalau sama anak jangan terlalu keras, cuman gitu aja, ikuti aja ya, namanya bandel biasa, namanya anak. Tapi kalau hal pelajaran cuman diingatkan aja, itu aja. Jadi kita saling mengingatkan aja, udah nggak ada tips nanti kamu harus gini ya sama anak. Enggak, kalau saya gitu, ayo kita sama-sama bimbing anak gitu aja. Karena apa, porsi kita itu sama-sama kerja. Jadi pesan saya untuk semua orang tua, jangan sia-siakan anak kalian, anak-anak kita, karena masing-masing anak mempunyai potensi sendiri-sendiri. Dimana yang belum tahu, terus olah anak kita, terus kita bimbing mereka sampai benar-benar kita bisa melihat apa kemampuan dan apa potensi yang ada pada diri anak-anak kita. Sekali lagi, jangan sia-siakan mereka, jangan sia-siakan mereka. Anak itu amanah, titipan Tuhan, titipan Allah. Berat tanggung jawab kita nanti, berat. Di dunia kita tanggung jawab berat, apalagi nanti di akhirat ya. Itu saja lebih berat nanti pertanggungjawaban kita. Entah nanti apa yang akan dipertanyakan oleh Allah kepada kita tentang anak-anak kita ya. Itu makanya tolong jangan sia-siakan anak-anak kita. Kalaupun anak bandel itu udah wajar, karena kita juga sudah mengalami ya. Kita sudah mengalami kecil, jadi anak bandel itu udah wajar. Mungkin kita tidak tahu bandelnya kita seperti apa, tapi kan tetap kita tahu kita dulu pernah bandel. Karena apa? Dari cerita orang tua, cerita saudara, kamu itu dulu bandel, lebih bandel dari anakmu. Dari situlah kita bisa menilai diri kita. Iya, kita bisa mengajak anak saya bandel, karena buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Itu loh. Udah itu aja pesan saya kepada semua ini ya, pemirsa Pangiling BRH ya. Jadi sekali lagi, jangan sia-siakan anak-anak kita, karena anak itu adalah amanah, titipan Allah yang dipercayakan pada kita. Coba lihat ke belakang,
bagi mereka yang sudah menikah sampai puluhan tahun belum dikaruniai anak, belum dikaruniai keturunan, seperti apa usaha mereka sampai rela mengeluarkan uang berjuta-juta hanya untuk program inilah, program itulah. Nah, kita yang disyukuri, yang diberikan amanah, disyukuri, dinikmati, jaga baik-baik anak kita. Saya rasa itu ya, adik-adik ya, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua pemirsa Pangiling BRH. Oke kawan-kawanku, dulur-dulurku semua Pangiling BRH Channel, ini tadi maaf ya, ini tadi terima kasih yang pertama dari saya Pangiling BRH Channel ke Bapak Ozi ya, terima kasih banyak. Dan ini tadi juga ada insiden sedikit, agak lampu listriknya padam, tapi alhamdulillah sudah dikasih izin untuk meliput, dan alhamdulillah di tengah-tengah perjalanan langsung ya inilah, semoga berkah ini untuk malam. Kalau saya pribadi menyimpulkan bahwasanya edukasi untuk saling saling komunikasi, ini saya pegang ini tadi. Edukasi, saling komunikasi, terus penyampaian yang menurut saya itu enak, terus anak juga jangan diibaratkan anak melulu ya, jangan diibaratkan anak melulu, tapi jadikan teman dan juga kawan ya, jadi itu enak. Dan yang terakhir kalau menurut saya tadi kesabarannya juga ya, jadi itu semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang salah kata dari saya, dari Bapak Ozi, ya dibuang saja, kita hanya pengingat saja. Tapi kalau ada manfaatnya, mari kita pakai bersama-sama, karena sejatinya Pangiling BRH Channel senantiasa belajar terus menerus. Karena ingat, Pangiling untuk mengingatkan kita satu sama lain, jejak ini kita tinggalkan di dunia itu untuk apa? Pastinya untuk kemanfaatan, karena sebaik-baiknya umat atau manusia adalah untuk kemanfaatan sesama saudaranya dan untuk orang lain. Mungkin dari itu dari saya ya. Terima kasih kepada keluarga dari Bapak Ozi, Mas Ozi, kakak saya sendiri. Terima kasih. Oke, semoga manfaat, barokah, berkah semuanya. Terima kasih saudaraku semuanya. Pangiling BRH Channel senantiasa belajar, like, comment, and subscribe. Subrek. Sini biar. Nah ini. Terima kasih kepada semua pemirsa Pangiling BRH telah bersedia menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Ambil baiknya, buang jauh-jauh yang tidak bermanfaat. Salam Pangiling BRH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos. Dadah.